Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Mutiara Ramadhani dari kelas 12 Keperawatan 1 SMK Al-Irsyad Surabaya. Di sini saya akan melakukan ujian praktek fikih, yaitu ceramah. Ceramah saya yang berjudul Positive Thinking. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Fitri Zuliani selaku guru penguji mata pelajaran fikih dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan berceramah sedikit tentang positive thinking atau berprasangka baik. Saya di sini akan membahas tentang positive thinking. Sebagaimana Allah telah menganjurkan hambanya untuk berprasangka baik. Ada hadis qudsi yang menjelaskan bahwa perintah Allah tersebut yang berbunyi sebagai berikut. Ana inda dhonni abdini, yang artinya sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Dalam hadis tersebut, jika kita berpikir positif, dapat kita ambil hikmah dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai siswa. Contohnya, kita sebagai siswa, jika kita tidak suka kepada guru atau mata pelajaran yang kita tidak sukai, maka kita akan termencet ke otak kita bahwa kita tidak suka, dan akhirnya nanti tidak dapat masuk ke otak kita. Berbeda jika dengan kita suka dengan guru atau mata pelajaran atau cara mengajarnya, maka kita akan menanamkan di mindset otak kita bahwa kita suka, dan akhirnya mata pelajaran tersebut akan masuk secara mudah dalam otak kita. Ternyata ada sebuah penelitian yang membuktikan dari Profesor Masaru Emoto, ilmuwan asal Jepang yang meneliti tentang air. Suatu hari, beliau mengambil 2 sampel air yang diambil dari sebuah danau yang kotor di negaranya. Air tersebut dimasukkan ke dalam 2 wadah yang berbeda, yaitu satu wadah bertuliskan kata-kata positif, yaitu saya rajin, saya pintar, saya bisa, saya sukses, dan diberi label kata-kata positif. Di gelas satunya diberi kata-kata yang negatif, diberi label kata-kata negatif. Contohnya, saya bodoh, saya tidak pandai, saya malas, saya tidak sukses, saya tidak percaya diri. Lalu, kedua gelas tersebut didiamkan selama beberapa hari. Kemudian, Profesor Masaru Emoto mengambil sebuah mikroskop elektron dan hasilnya sangat mengejutkan. Di dalam kedua wadah tersebut, air tersebut menghasilkan hasil yang sangat berbeda jauh. Yang bertuliskan positif menghasilkan sebuah kristal yang sangat indah dan sangat bermanfaat jika dinilai jualkan. Dan wadah yang bertuliskan negatif menghasilkan air yang sangat keruh dan tidak ada nilainya apapun. Mengapa demikian? Mengapa dibandingkan dengan air? Karena di dalam tubuh manusia 60-70% terdapat air. Oleh karena itu, dapat kita ambil kesimpulan dari kejadian pertama ini, yaitu jika kita menanamkan di diri kita kalimat-kalimat negatif atau kalimat-kalimat positif, itu yang akan dituai oleh mindset otak kita. Mengapa demikian? Karena itu yang ditanamkan. Jika kita merasa kita pandai, dan nanti hasilnya akan bermanfaat oleh kita sendiri. Begitu juga sebaliknya. Adapun penelitian lain yang pernah saya lihat di film dokumenter profesor tersebut, yaitu terdapat 2 gadis kembar. Mereka diperlakukan yang sangat berbeda. Gadis A contohnya. Gadis A setiap malam diberikan sebuah buku yang dapat merangsang emosionalnya dan membuat dia merasa sedih.
Gadis B diberi buku yang merangsang jiwa semangatnya untuk tumbuh dan merasa senang. Pada esok harinya, kedua gadis tersebut diberi musik yang berbeda pula. Gadis A diberi musik yang sedih-sedih dan membuat dia menangis. Gadis B diberi musik yang mengandung semangat dan dia merasa sangat senang. Lalu gadis itu tumbuh dengan sendirinya seperti apa yang diperlakukannya. Lalu gadis tersebut diberi sejumlah uang yang sama oleh kedua orang tuanya. Gadis A membelanjakan uang tersebut dan bingung mau membeli apa dengan uang tersebut. Gadis B menghabiskan uang dan membeli barang secara pede. Lalu, kedua gadis tersebut membayar. Si gadis A setelah belanja, dia sedih dan dia sangat menangis dan kecewa. Kenapa dia membeli barang ini? Si gadis A, dia sangat senang dan yakin bahwa barang yang dipilihnya itu sesuai dengan kebutuhannya. Maka, dapat kita ambil kesimpulan dari kejadian yang ini bahwa benarkah Allah sesuai dengan prasangka hambanya? Jika kita mindset kita tidak suka atau kita tidak baik atau kita tidak bisa, maka benar itu akan tidak bisa dan itu bakal yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi, jika kalian masih memiliki buku atau novel yang di dalamnya mengandung bawang atau yang membuat kita merasa sedih, maka segera buanglah. Jangan dibaca buku itu lagi. Jika kalian di playlist musik kalian masih memiliki lagu yang galau-galau yang membuat kalian merasa sedih, segera hapus. Jika kalian masih menggunakan kata-kata yang negatif dalam kehidupan sehari-hari, maka segera gantilah kata-kata tersebut. Karena jika Allah memberikan prasangka baik, mengapa kita tidak mencoba yang baik-baik saja tentunya? Sebagian ulama besar mengatakan bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Contohnya, ketika hamba meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan memberi ampunan kepadanya. Begitupun jika hamba meminta taubat, maka Allah akan memberi taubat padanya. Jika Allah mengabulkan doa, maka hambanya harus berdoa dengan sungguh-sungguh dong. Allah akan memberi ampunan jika hambanya meminta ampun kepadanya. Ulama lain juga mengatakan bahwa memintalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Juga ada sebuah surat yang memperkuat adanya perkataan tersebut, yaitu surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60. Dari kesimpulan yang saya sampaikan dari ceramah tadi dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat muslim teruslah berikhtiar, berdoa, berhusnuzon kepada Allah. Berdoalah selayaknya umat muslim meminta kepada yang menciptakannya. Jika doamu sudah terkabul, maka doa itu sebagai menambah imanmu. Dan jika doa itu belum terkabul, maka tetap bersabarlah dan terus berikhtiarlah. Dan jika doa itu tiada terkabul, maka yakinlah sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan yang terbaik darimu. Jika ada salah kata dan perbuatan yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.